Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi abada. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan sehat agar kita berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Di video kultum kali ini saya akan menerangkan tentang toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disyarikan ke dalam bahasa ini. Toharo menurut bahasa artinya adalah an-nafadatu, yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah toharo adalah membersihkan diri, pakaian dan tempat dari najis dan hadas, sehingga diperbolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan wudhu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar bersertifikasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bersuci atau tohara. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan lebih tinggi dari sekedar bersih-bersih. Sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Hukum tohara adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis yang menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Ada banyak dalil tentang toharoh yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di surah Al-Muttatsir ayat 4, misalnya Allah SWT berfirman, wasiyabaka fatohhir, artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Terdapat juga dalam surat ini, antohiro baitiya lito ifana wal afina warukka sujud, artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah sholat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Macam-macam toharoh. Dari segi substansinya, toharoh terbagi menjadi dua macam, yakni toharoh manawiyah dan toharoh hissiyah. Toharoh manawiyah adalah suci dari kemusyrikan dan dari semua akhlak yang rendah. Adapun toharoh hissiyah adalah bersuci dari hadas dan najis. Jenis kedua ini diatur secara detail ketentuannya dalam Islam. Untuk jenis kedua, macam-macam toharoh terbagi menjadi dua kategori, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Suci dari hadas bisa dilakukan dengan wudhu, hadas kecil mandi junub, hadas besar dan tayamun jika tidak ada air. Sementara itu, suci dari najis harus dilakukan dengan membersihkan badan atau pakaian dari najis. Tata cara toharoh berbagi menjadi dua,
yakni bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, hadas kecil, dan mandi wajib hadas besar. Sementara itu, bersuci dari najis dilakukan dengan berbagi atau cara tergantung dengan tingkatan najis, berat, muhaladoh, sedang, mutawasito, dan ringan, mufawafafah. Tata cara toharo. Tata cara toharo terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari hadas dilakukan dengan wudhu, hadas kecil, dan atau mandi wajib hadas besar. Sementara itu, bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis, berat, muhaladoh, sedang, mutawasito, dan ringan atau ringan, mutawafafah. Toharo secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut ini. 1. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. 4. Membersihkan hati dari selain Allah. Manfaat dan hikmah toharo. Ada banyak manfaat dan hikmah yang menegaskan pentingnya toharo. 1. Bersuci adalah fitrah manusia. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama fitrah, ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan